warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Agung Pratama dengan NIM 22087054 dari Prodi Pendidikan Pelatih Olahraga. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kepemimpinan dalam mata kuliah Manajemen Kepelatihan Olahraga. Untuk itu, saksikan videonya berikut ini. Ya. 3. Nah, baik, materi kita tadi yakni kepemimpinan. Di mana pemimpin atau yang memimpin atau kepemimpinan. Ini tiga kata tersebut di mana saya dapat menyimpulkan adalah pemimpin merupakan mempengaruhi orang dalam sebuah organisasi atau perkumpulan bersama. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi orang. Baik, yang dimana pokok bahasan kita pada kali ini yakni yang pertama yakni teori kepemimpinan. Yang dimana saya mendapatkan menurut para ahli yakni George Terry, di mana George Terry menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Sementara menurut para ahli satu lagi yakni John C. Maxwell, yakni berpendapat bahwa pakar kepemimpinan terkemuka ini menyatakan bahwa leadership atau pemimpin is influence, nothing more, nothing less, yakni kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Dan menurut para ahli yang satu lagi dan yang terakhir ini yang saya dapat, Stoddard, yakni menyatakan dalam bukunya mendefinisikan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang diorganisasikan menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Dari berbagai pendapat ahli tadi dapat saya simpulkan yakni ada tiga kunci, yakni pemimpin, pengikut, dan tujuan bersama. Berikut saya akan menjelaskan teori atau sifat dalam pemimpin, yakni menurut para ahli Davis yang menyatakan bahwa ada 4 sifat utama yang mempengaruhi kesuksesan kepemimpinan. Yang pertama ada kecerdasan, kedua kedewasaan sosial, ketiga motivasi diri, dan yang terakhir sikap hubungan manusiawi. Dan Ford Dewey Tate menambahkan 10 sifat pemimpin yang efektif, yang dimana ada termasuk energi fisik dan mental, kesadaran akan tujuan, antusiasme, keramahan dan integritas. Teori kedua dikemukakan oleh Robert Black dan Jen Mountain, yang dimana teori perilaku atau behavioral teori, yang ini berfokus pada yang dilakukan pemimpin, bukan siapa dirinya. Yang ini mengimbangkan managerial grade yang mengukur 2 dimensi. Yang pertama, perhatian terhadap produksi dan perhatian terhadap orang, yang dimana mereka mengidentifikasi 5 gaya dasar kepemimpinan, dari yang paling tidak efektif hingga paling ideal, yaitu tim manajemen yang menghubungkan perhatian tinggi pada produksi dan orang. Sedangkan ada teori yang terakhir, yakni teori yang ketiga yang saya dapat, yakni teori dari Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, yakni teori situasional, yang dimana mengimbangkan teori kepemimpinan situasional yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan terbaik, yakni gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada kematangan atau kesiapan pengikutnya atau bawahannya, orang yang dipimpinnya. Mereka mengidentifikasi ada 4 gaya. Yang pertama ada directing, yang kedua coaching, yang ketiga supporting, dan yang keempat delegating, yang dimana harus disesuaikan dengan tingkat kompetensi dan komitmen pengikut.
Baik, yang kedua yakni ada gaya-gaya kepemimpinan. Gaya-gaya kepemimpinan. Pokok bahasan kita yang kedua, gaya-gaya kepemimpinan, yang di mana saya dapat menjelaskan ada sekurangnya 3 gaya-gaya dalam kepemimpinan. Yang pertama, gaya otoriter atau authoritarian. Yang di mana dapat saya jelaskan, dalam gaya ini pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa konsultasi dengan anggota tim. Menurut para pakar ahli yakni Lewin, gaya ini efektif untuk situasi krisis atau ketika keputusan cepat diperlukan. Namun dapat menurunkan kreativitas dan motivasi intrinsik anggota. Dan gaya kepemimpinan yang kedua yakni gaya kepemimpinan gaya demokratis atau partisipatif. Yakni menurut pakar ahli Lewin juga, yakni menemukan bahawa gaya ini paling efektif dalam mayoritas situasi di mana pemimpin dan demokratis melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Basil Likert mengembangkan konsep ini menjadi partisipatif manajemen sistem yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas jangka panjang. Dan gaya kepemimpinan yang terakhir yakni gaya laissez-faire atau delegatif. Gaya ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim. Memberikan kebebasan ini yang dimaksud adalah kebebasan bawahan untuk berpendapat, mengelola pikiran, menyimpulkan, mengasih saran atau menyimpulkan ide yang didapatnya sendiri. Yakni menurut Lewin, pakar ahli ini, gaya ini hanya efektif ketika anggota tim sangat kompeten atau termotivasi dari gaya kepemimpinan kita. Dan dapat saya simpulkan dari pembahasan dari metode kepemimpinan tadi, metode kepemimpinan dan gaya-gaya metode kepemimpinan dan teori-teori kepemimpinan, dapat saya simpulkan bahawa fenomena kompleks yang melibatkan sifat persona, perilaku dan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi seperti yang dikatakan pakar ahli tadi Peter Drucker, yakni kepemimpinan efektif memerlukan pemahaman tentang diri sendiri, orang lain dan konteks di mana kita beroperasi atau menjalankan organisasi tersebut. Sedangkan menurut pakar ahli Warren Bennis menyatakan bahawa leader atau seorang pemimpin menjadi pemimpin adalah perjalanan pembelajaran hidup, yang di mana kita dapat memotivasi orang untuk mengikuti kita ke arah jalan yang benar. Ya, sedangkan menurut pakar ahli John Quincy Adams, if your external inspirasi